Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kita masih belajar di tema 3, benda di sekitarku, dan kita akan masuk di subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sekarang kita ada di pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 5, yang pertama siklus hujan, yang kedua lama waktu kegiatan, dan yang ketiga kegiatan dan manfaat persatuan di sekolah. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Nah, tahukah kamu seperti inilah proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Dimulai dari air. Nah, di sini air menguap menjadi titik-titik air dengan bantuan panas matahari. Nah, titik-titik air ini lalu berubah menjadi awan dan karena sudah berkumpul dia dan jadi awan. Nah, dalam proses perubahan titik-titik air menjadi awan ini dinamakan proses mengembun. Nah, awan dia bergerak karena angin, berkumpul menjadi satu, dan karena sudah berat, dia tidak kuat, maka turunlah titik-titik air lagi ke bumi dan mengalir kembali ke daerah perairan. Nah, sekarang Ibu akan gambarkan dengan lebih jelas bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, yang pertama itu air menguap menjadi titik-titik air. Penguapan ini disebut dengan istilah evaporasi. Jadi, sebagian besar penguapan di bumi terjadi di laut. Walaupun di sungai ada, tapi sebagian besarnya itu terjadi di laut. Yang kedua, titik-titik air membentuk awan. Nah, proses ini dinamakan pengembunan atau kondensasi. Awan-awan bergerak dengan bantuan angin, berkumpul, dan semakin gelap. Nah, karena awan sudah gelap, maka terjadilah hujan yang disebut dengan istilah presipitasi. Nah, hujan ini airnya akan mengalir lagi ke daerah perairan. Bisa sungai, bisa laut, bisa danau. Seperti itu. Sekarang sudah musim hujan. Hampir seluruh wilayah Bali terjadi hujan. Hari ini di Tuban turun hujan dari pukul 16.25. Setelah 3 jam hujan mulai reda. Pukul berapa hujan reda? Kita tulis dulu mulai dari hujannya itu turun, yaitu pukul 16.25. Lalu reda setelah 3 jam. Nah, 3 jam bisa ditulis dalam bentuk 03.00. Sehingga jika kalian mencari hasilnya, kuncinya di sini. Operasi hitung yang kalian lakukan ada di kata setelah. Kalau kalian mencari operasi hitungnya, bertemu kata setelah itu artinya ditambah. Jadi, pukul 16.25 ditambah 03.00. Kita buat operasi hitung penjumlahan susunnya. Penjumlahan susunnya seperti biasa, 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 tambah 0 sama dengan 2, 6 ditambah 3 sama dengan 9, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ingat, kalian tetap menulis tanda titik sebagai pemisah antara jam dan menit. Jadi, hujan reda pukul 19.25.
Kemarin terjadi hujan di daerah Tabanan. Hujan terjadi dari pukul 12.23 sampai pukul 16.54. Berapa lama hujan di Tabanan? Nah, kata kuncinya ada di kata lama. Jika kalian menemukan kata lama di soal, itu artinya kita melakukan operasi hitung pengurangan. Nah, untuk operasi hitung pengurangan, kita mulai dari pukul 16.54 mulainya. Karena hujannya itu terjadi dari pukul 12.23 dan selesai pukul 16.54. Jadi kita pakai waktu selesainya dulu. Dan kita tulis 12.23 di bawah 16.54. Lalu kita lakukan operasi hitung pengurangan susun. 4 dikurang 3 sama dengan 1, tulis 1. Lalu 5 dikurang 2 sama dengan 3, tulis 3. 6 dikurang 2 sama dengan 4, tulis 4. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0, tulis 0. Tidak lupa kalian juga harus membuat tanda titik sebagai pemisah antara jam dan menit. Nah, 04.31 dapat berarti 4 jam 31 menit. Jadi, lama hujan di Tabanan adalah 4 jam 31 menit. Karena terjadi hujan di daerah Tuban, maka lingkungan sekolah pun terlihat kurang bersih. Kita perlu membantu penjaga kebersihan sekolah untuk membersihkan sekolah. Nah, kegiatan membantu ini sama dengan kegiatan tolong-menolong. Kegiatan tolong-menolong mencerminkan sikap persatuan di sekolah. Apa saja lagi sikap yang mencerminkan atau menunjukkan persatuan di sekolah? Nah, sekarang kita lihat kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Yang pertama, belajar kelompok. Yang kedua, piket kelas bersama. Dan yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kalian juga bisa menambahkan contoh lainnya sesuai dengan pengalaman kalian sendiri. Nah, manfaat persatuan di sekolah. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, yang kedua, tercipta kerukunan antar warga sekolah. Jadi, tidak hanya kalian dengan teman kalian saja yang rukun, tapi kalian dengan guru pun rukun, karena guru tidak akan menegur kalian jika kalian bersatu. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi nyaman. Sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.